Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriza, NIM saya 1932311021. Saya dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai pencegahan primer, sekunder, dan tersier mengenai penyakit stroke hemoragik. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian mengenai stroke atau cerebrovascular disease. Menurut WHO adalah tanda-tanda klinis yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak vokal atau global karena adanya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak dengan gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih. Nah, stroke di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu stroke iskemik dan yang kedua yaitu stroke hemoragik. Stroke iskemik yaitu terjadi ketika terjadinya pengentalan darah atau partikel asing yang memblokir pembuluh darah yang menuju otak. Pengendapan lemak yang sering disebut plak bisa menjadi penyebab alasan terbentuknya pembuluh. Selanjutnya di sini ada stroke hemoragik, yaitu terjadinya ketika pecahnya pembuluh darah di otak, darah membentuk dan kerusakan pada jaringan otak. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai stroke hemoragik, yaitu stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, hampir 70% kasus stroke itu terjadi karena pasien hipertensi. Stroke hemoragik juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama yaitu hemoragik intracerebral atau pendarahan di jaringan otak. Nah, yang kedua yaitu hemoragik atau di ruang sempit antara permukaan otak dan lapisan jaringan yang menutup otak. Untuk selanjutnya di sini ada faktor penyebab stroke. Penyebab stroke adalah pecahnya pembuluh darah otak atau trombosis dan embolik akibat penyakit lain atau karena bagian otak terluka dan menyumbat dua arteri serebral. Nah, bekuan darah tersebut akan masuk ke dalam aliran darah yang mengakibatkan fungsi otak berhenti dan fungsi otak menurun. Selanjutnya di sini ada faktor risiko terjadinya stroke. Di sini saya mengambil menurut Susilawati dan Nurhayati pada 2018. Yang pertama yaitu ada makanan. Pada makanan yang memuat kadar kolesterol bisa meningkatkan lemak darah seperti trigliserida. Trigliserida yang tinggi merupakan bahan untuk terjadinya VLDL atau very low density lipoprotein, akan beresiko terjadinya stroke. Selanjutnya yang kedua yaitu umur. Nah, usia ini adalah usia di mana fungsi semua organ dalam tubuh seperti sistem vaskuler menurun, pembuluh darah menipis dan rapuh. Semakin tua usia, semakin besar resiko terkena stroke. Yang ketiga yaitu ada jenis kelamin. Laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, yaitu 53% dan 45 perempuan atau 47%. Pria biasanya memiliki faktor kebiasaan yaitu merokok dan 76% pasien juga mengalami kebiasaan merokok yang mengakibatkan risiko stroke. Selanjutnya, faktor risiko terjadinya stroke yaitu tempat tinggal, lalu ada trigliserida, dan yang terakhir yaitu ada hipertensi. Nah, perlu kita ketahui juga ada tanda dan gejala stroke. Menurut Umaroh 2019, yang pertama yaitu mati rasa tiba-tiba di wajah, lengan, atau tungkai, terutama di sisi kiri atau kanan. Yang kedua, tiba-tiba merasa bingung, kesulitan berbicara, atau susah memahami. Yang ketiga, gangguan penglihatan yang tiba-tiba pada salah satu atau kedua mata. Yang keempat, hilangnya keseimbangan secara tiba-tiba menyebabkan kesulitan dalam perjalanan, biasanya disertai pusing. Nah, untuk yang terakhir yaitu biasanya terjadi sakit kepala tanpa sebab yang jelas. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pencegahan pada stroke. Yang pertama yaitu pencegahan primer. Biasanya dilakukan di mana pasien belum pernah mengalami stroke, yakni dengan melakukan 3M menurut Junaidi 2004 dalam Dianastiti 2012. Yang pertama yaitu menghindari rokok, stres mental, minum kopi dan alkohol, kegemukan, dan golongan obat-obatan yang dapat mempengaruhi
cerebral vaskuler atau amfetamin, kokain, dan sejenisnya. Nah, yang selanjutnya di sini dalam pencegahan primer yaitu bisa dengan cara mengurangi. Yang pertama yaitu kurangi asupan lemak, kalori, garam, dan kolesterol yang berlebihan. Selanjutnya yaitu mengontrol dan mengendalikan. Yang pertama, mengontrol hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, lalu kadar lemak darah, konsumsi makanan yang seimbang, serta lakukan olahraga secara teratur 3-4 kali dalam seminggu. Selanjutnya di sini ada pencegahan sekunder. Nah, di mana pencegahan sekunder ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, mengontrol faktor risiko stroke atau osteosklerosis melalui gaya hidup seperti mengobati hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung dengan obat dan diet. Stop merokok dan minuman beralkohol, turunkan berat badan dan rajin berolahraga serta menghindari stres. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, melibatkan peran serta keluarga seoptimal mungkin yang dapat mengatasi krisis sosial dan emosional penderita stroke dengan cara memahami kondisi baru bagi pasien pasca stroke yang bergantung pada orang lain. Yang ketiga yaitu menggunakan obat-obatan dalam pengelolaan dan pencegahan stroke seperti antiagregasi trombosit dan antikeagulan. Selanjutnya di sini yang terakhir yaitu ada pencegahan tersier, di mana pencegahan ini dilihat dari 4 faktor utama yang mempengaruhi penyakit, yaitu yang pertama, gaya hidup, lingkungan, biologis, dan pelayanan kesehatan. Pencegahan tersier dilakukan kepada pasien yang telah menderita stroke dan mengalami kelumpuhan pada tubuhnya agar tidak bertambah parah dan dapat mengalihkan faktor anggota badan yang lumpuh pada anggota badan yang masih normal, yaitu dengan cara yang pertama, gaya hidup seperti reduksi stres, exercise sedang, dan berhenti merokok. Yang kedua yaitu lingkungan, menjaga keamanan dan keselamatan. Tinggal di rumah lantai pertama, menggunakan wheelchair dan dukungan penuh keluarga. Yang ketiga yaitu biologi. Nah, pada biologi yaitu kepatuhan berobat dan terapi fisik dan bicara. Selanjutnya yang terakhir yaitu pelayanan kesehatan. Mungkin itu saja mengenai pencegahan stroke hemoragik yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan.